orang di dalam kehidupan ini mengharapkan mujizat terjadi. Ya, kita mengharapkan terjadi mujizat di dalam kehidupan kita. Ya, apapun itu, setiap orang dari berbagai profesi, hamba Tuhan, guru, pengabdi masyarakat maupun aparat masyarakat, pemerintah dan apapun pasti mengharapkan mukjizat. Mau dia muda, mau dia tua, mau dia juga kaya atau miskin, pasti berharap mukjizat sesuatu yang diharapkan. Nah, seringkali juga mukjizat itu diinterpretasikan, interpretasikan atau ditafsirkan, dimaknai dengan sesuatu kejadian yang spektakuler, Bapak Ibu ya. Kejadian yang luar biasa, kejadian yang mengagumkan, atau hal-hal yang sepertinya bersifatnya luar biasa gitu ya, spektakuler dan sangat di luar dari kebiasaannya. Nah, juga pada umumnya untuk setiap mukjizat itu terjadinya tiba-tiba. Kalau di firman Tuhan dikatakan seketika itu juga. Jadi sangat cepat terjadinya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu pada umumnya. Nah, kita melihat bahwa realita sudut pandang di dalam kekristenan bahwa secara personal setiap orang Kristen mereka masih mempercayai bahwa ada mujizat, mujizat masih terjadi sampai saat ini. Betul ya Bapak Ibu ya, setiap kita masih percaya bahwa Tuhan masih melakukan mujizatnya, masih ada mujizat Tuhan dalam kehidupan. Bukan saja diharapkan tetapi terjadi. Nah, mujizat yang sering kali umat Kristen, nah, menurut yang saya sering temukan Bapak Ibu ya, mungkin ada lagi yang bisa ditambahkan, mujizat yang sering diharapkan oleh umat Kristen adalah kesembuhan. Makanya tak heran ada KKR kesembuhan, betul ya Bapak Ibu ya. Ada juga mujizat seperti mengharapkan berkat finansial, mungkin terlepas dari hutang, mungkin kebutuhannya minta Tuhan untuk tambahkan kebutuhannya hari-hari. Ada juga yang mengharapkan mujizat seperti promosi, multiplikasi, pelipat gandaan, atau naik jabatan, dan itu pun masing-masing sesuai dengan kebutuhan masing-masing, baik itu sebagai gereja Tuhan maupun pribadi, Bapak Ibu ya. Ya, itu beberapa eh, segala yang diharapkan oleh umat Kristen untuk terjadi perubahan mukjizat di dalam kehidupan mereka. Nah, mukjizat itu juga diidentifikasikan berkaitan dengan kerohanian. Sumpama, wah orang ini level rohaninya tingkatnya masih rendah nih. Jadi kayaknya jarang melihat mukjizat Tuhan. Atau bukan saja jarang melihat mukjizat, merasakannya juga jarang. Karena apa? Nah, dikaitkan dengan level tingkat rohaninya. Oh jarang berdoa, oh jarang baca Alkitab, kayaknya orang kayak gini nih kayaknya jarang terima mujizat Tuhan. Tuhan jarang menyatakan mujizatnya. Nah seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi mujizat itu hanya bersifat pada umumnya dibutuhkan dan seringkali dianggap spektakuler dan bahkan terjadi secara cepat. Nah, orang Kristen pun berharap mujizat. Dan orang Kristen percaya bahwa mujizat masih terjadi dan setiap mujizat yang diharapkan orang Kristen sepertinya dalam bentuk-bentuk seperti tadi bahwa membutuhkan mujizat kesembuhan, multiplikasi maupun berkat-berkat secara finansial. Nah, kita lanjut lagi Bapak Ibu. Nah, ada beberapa kasus yang terjadi di dalam menantikan menantikan mujizat Tuhan. Nah, kasus yang terjadi dalam menantikan mujizat Tuhan seringkali ketika kita berdoa, Tuhan belum menjawab Bapak Ibu, atau kadang tidak menjawab doa kita, kita muncul rasa kekecewaan saat kita berharap mujizat dinyatakan dalam hidup kita, tetapi belum dijawab, kita kecewa. Nah, berangsur-angsur kita juga marah dan bersungut-sungut. Lalu semakin parah lagi, ketika mujizat itu tidak terjadi, kita tidak bisa menerima keadaan dan kondisi. Akhirnya kita apa? Menjauhkan diri daripada Tuhan. Nah, ketika kita kecewa, Bapak Ibu ya, kita mulai menyalahkan Tuhan. Kita mulai nggak bisa nih terima keadaan kita. Kita kecewa, oh, Tuhan, saya nggak bisa begini nih. Kenapa Tuhan? Nah, kita berpikir bahwa Tuhan itu jahat.
Karena kita kecewa sama dia, kok Tuhan nggak adil ya. Saya sudah melayani Tuhan, saya sudah rajin berdoa, berbaca Alkitab, bergereja, tapi kenapa saya tidak menerima mujizat Tuhan? Nah, seringkali kita menyalahkan Tuhan dan kita tidak bisa mempercayai Tuhan pada akhirnya. Dan ketika kita marah pun, kita tidak lagi mau berdoa akhirnya. Bukan saja kecewa, bukan saja menyalahkan Tuhan, tetapi hal-hal yang merugikan diri kita sendiri, seperti kita tidak berdoa, tidak membaca Alkitab, jadi malas datang ke gereja, bahkan kita mengurangi aktivitas rohani seperti sudah jarang lagi ikut persekutuan, sudah jarang lagi mau ikut baksos, melakukan kegiatan rohani, tidak lagi mau melayani, tidak lagi mau kunjungan. Nah, kita marah sama Tuhan, kecewa. Sehingga pada akhirnya kita menjauhkan diri daripada Tuhan, kita memiliki sikap yang skeptis akan janji-janji Tuhan. Kita menolak Tuhan, kita menghindari Tuhan, kita pergi dari Tuhan. Nah, dari hal ini Bapak Ibu, ketika kita melihat fakta, kita masih mengharapkan mujizat, tetapi ketika mujizat itu yang kita nantikan tidak kunjung, bahkan ketika mujizat yang kita nantikan belum dijawab, kita kecewa, kita marah, bahkan kita menjauh daripada Tuhan. Nah, Alkitab berkata, Bapak Ibu, nah ini kita akan sama-sama membaca di dalam satu kisah, kisah Yairus di dalam kitab Markus pasal yang kelima ayat yang ke-21 sampai 43. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Markus pasal yang ke-21, pasalnya yang kelima ayat yang ke-21 sampai 43. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Yairus, Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Di dalam satu kisah ini terjadi dua kejadian Bapak Ibu ya. Jadi ini dalam satu kisah ini, di dalam pasal 5 ini, ayatnya yang ke-21, ada dua kejadian dalam kisah ini Bapak Ibu. Nah, di ayat yang ke-21 berkata, sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang-orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengurumuni dia. Sedang ia ber, sedang ia berada di tepi danau pantai, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Dia adalah kepala rumah ibadat Bapak Ibu. Nah, ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu di atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya dan malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak itu dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya dan untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika melihat apa yang terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Nah, Bapak Ibu nanti bisa baca lagi di rumah selanjutnya. Nah, sampai di ayat 34 ini Bapak Ibu kita sudah baca bahwa pertama, kalau saya boleh rangkumkan kisah ini, pertama Yairus datang kepada Yesus dengan tersungkur, dengan memohon dengan sangat untuk kesembuhan anaknya. Nah, tetapi Bapak Ibu,
Situasi yang terjadi adalah Tuhan Yesus sedang dikerumuni orang banyak. Orang banyak sedang berbondong-bondong. Bayangin Bapak Ibu ya, kalau saya mau menceritakan kisah ini, bayangin saya datang ke Tuhan Yesus, saya bilang ke Tuhan Yesus, Tuhan anak saya udah mau mati. Tuhan tolong datang sembuhin. Ini udah mau mati Bapak Ibu ya. Sudah mau mati tetapi terhalang. Tuhan Yesus sedang dikerumuni orang banyak. Bayangin Bapak Ibu ya. Bisa saja mujizat nggak bisa terjadi saat itu karena Tuhan Yesus terhalang oleh orang banyak. Nah, tetapi Bapak Ibu, apa yang bisa kita pelajari dari Yairus tentang mujizat yang sesungguhnya? Nah, Yairus berharap bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan anaknya yang hampir mati. Nah, tetapi ketika Yairus berharap Tuhan Yesus pergi dengan bersama dia untuk ke rumahnya menyembuhkan anaknya, Tuhan Yesus terhalang oleh kerumunan orang dan yang lebih tertahan lagi oleh karena seorang perempuan yang menderita pendarahan menjamah jubahnya, Bapak Ibu ya. Jadi orang banyak saja sudah menahan Tuhan Yesus untuk susah akses jalan ke rumahnya Yairus. Tetapi dia tertahan lagi oleh seorang perempuan yang menderita pendarahan. Kenapa Tuhan Yesus tertahan? Karena Tuhan Yesus merasa ada kuasa yang keluar dari dirinya. Kuasa yang keluar untuk menyembuhkan, untuk terjadi mujizat kepada perempuan itu. Maka dikatakan perempuan itu sembuh seketika itu juga dan perempuan itu berhenti pendarahannya. Kalau Bapak Ibu bisa baca terusin sampai di bawahnya, sampai ayat 43 tadi, bahwa perempuan itu disembuhkan Tuhan. Nah, tapi apa yang mau kita belajar di sini? Tadi kita belajar bahwa kadangkala ketika mujizat yang kita harapkan belum dijawab Tuhan, belum terjadi sesuai dengan waktu yang kita mau, seringkali kita marah, kita kecewa. Nah, bagaimana Bapak Ibu bayangkan Tuhan Yesus yang saat itu bersama Yairus, Tuhan belum langsung menjawab, Tuhan belum menghampiri ke rumahnya, Tuhan masih tertahan. Padahal anaknya sudah hampir mati, Bapak Ibu. Mungkin ketika ini selisih 1 jam saja, mungkin anaknya akan dipanggil Tuhan. Nah, tetapi apa yang terjadi? Kita boleh belajar dari Yairus adalah yang pertama, Yairus bersabar, Bapak Ibu. Ya, dia mau memiliki hati yang sabar. Dia tetap menantikan mujizat Tuhan dinyatakan. Karena apa? Sekalipun banyak orang yang berbondong-bondong dan berkerumun, Yairus tetap sabar. Ini sikap yang perlu kita ikuti dan pelajari bahwa ketika mujizat belum terjadi di dalam hidup kita, marilah kita belajar bersabar. Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus punya agenda buat kita, Dia mau menolong kita, Dia mau Dia peduli sama kita, Dia mau melakukan hal yang terbaik dalam hidup kita. Hanya butuh kesabaran. Yairus mau bersabar. Dia mau melewati kerumunan orang banyak, dia mau tertahan oleh karena perempuan yang terkena pendarahan. Nah, selain itu, apalagi yang kita pelajari dari Yairus? Yairus memiliki hati yang baik, Bapak Ibu. Dia tidak egois dan tidak menganggap dirinya lebih utama daripada yang lain. Bapak Ibu bisa bayangkan, ketika Yairus meminta pertolongan Tuhan, tapi pertolongan Tuhan justru terhenti karena Tuhan Yesus lebih dulu menolong perempuan itu. Seharusnya Yairus marah, Bapak Ibu. Betul ya? Tuhan tolong lebih dulu anak saya. Kenapa Tuhan tolong dulu perempuan itu? Karena yang lebih minta duluan, karena yang minta lebih awal adalah Yairus, Bapak Ibu. Yairus yang datang kepada Tuhan saat dia turun dari perahu, dia hampiri Tuhan, dia bersujud, dia mohon dengan sangat. Tetapi ketika dalam perjalanan Tuhan malah lebih dulu menyembuhkan perempuan itu. Seharusnya dia kecewa, seharusnya dia juga bisa marah sama Tuhan. Tuhan, saya dulu dong prioritas. Kan saya duluan yang jemput Tuhan waktu turun dari perahu, waktu Tuhan nyebrang di sungai, di danau. Nah, tetapi dia tidak egois, Bapak Ibu. Dia menganggap orang lain lebih utama dan dia juga mau memberikan kesempatan orang lain juga disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, ketika kita belum dijawab Tuhan, mari bukan sekedar kita bersabar, tapi milikilah hati yang baik kepada Tuhan untuk tidak egois.
untuk tidak mengikuti dan mementingkan diri kita sendiri. Tuhan punya agenda buat hidup kita. Tetapi marilah, barangkali Tuhan mau merubah sesuatu dulu di dalam hidup kita sebelum Tuhan menyembuhkan sakit penyakit kita. Sebelum Tuhan mau memulihkan finansial kita. Sebelum Tuhan mau memberkati, mempromosikan, bahkan Tuhan mau memultiplikasi segala apa yang kita kerjakan. Tapi milikilah hati yang baik, yang tulus, yang murni kepada Tuhan. Dan tidak menganggap diri kita lebih penting, lebih utama, baik dari kepada yang lain maupun lebih penting daripada Tuhan itu sendiri, Bapak Ibu. Dari Yairus kita belajar bersabar dan memiliki hati yang baik, dan yang paling kita perlu pelajari adalah mempercayai sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa Tuhan, perkataan Tuhan itu selalu ditepati, Bapak Ibu ya. Kalau kita baca di ayatnya yang ke-36, Bapak Ibu. Nah, ketika ketika Tuhan Yesus sudah menyembuhkan perempuan itu, Bapak Ibu saya akan bacakan ayat 35. Ketika Yesus masih berbicara, ini dia berbicara sama perempuan itu, Bapak Ibu ya. Datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat. Nih, datang seorang dari Yairus, dari rumahnya Yairus datang, dia berkata, Bapak Ibu, anakmu sudah mati. Anakmu sudah mati. Bayangin Bapak Ibu, sudah mati, belum sampai rumah sudah mati. Jadi mujizatnya nggak terjadi Bapak Ibu ya. Karena apa? Udah mati. Nah, dibilang gini nih Bapak Ibu sama orang dari rumahnya Yairus. Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Jadi udahlah nggak usah. Nggak penting udah. Jangan susahin guru udah pulang aja. Udah kita berkabung aja, kita kubur anak kita. Maksudnya kayak gitu Bapak Ibu ya. Nah, tetapi apa? Tuhan Yesus bilang gini Bapak Ibu ya. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada Yairus. Dia berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja. Nah, inilah yang dipegang oleh Yairus. Bapak Ibu, seringkali firman Tuhan berbicara kepada kita untuk kita tetap percaya pada janji Tuhan, untuk kita tetap berpegang pada apa yang Tuhan sudah janjikan lewat firman dalam hidup kita. Tetapi seringkali kita tidak percaya. Kita lebih dengar omongan orang lain. Oh, udahlah, biarinlah, kamu nggak bakal sembuh. Udahlah, biarinlah, kamu nggak bakal diberkati. Kamu udah bangkrut. Udah nggak mungkin lagi. Kamu udah bangkrut, udah. Udah itu penyakit kamu udah nggak ada obatnya, udah nggak sembuh. Udah nggak mungkin gereja kamu tuh berkembang, nggak mungkin. Jemaat kamu udah segitu aja. Seringkali omongan orang membuat kita terpukul, Bapak Ibu ya. Tetapi kita lupa memegang omongan Tuhan. Jangan takut, percaya saja. Nah, Tuhan katakan seperti itu. Walaupun apa? Walaupun anaknya sudah mati loh Bapak Ibu. Dibilang sama orang dari rumah, oh anaknya udah mati. Padahal belum sampai rumah, anak sudah mati Bapak Ibu. Anak perempuannya Yairus. Nah, bagaimana dia tetap percaya sama perkataan Tuhan? Karena apa? Karena Yairus percaya sepenuhnya kepada apa yang Tuhan katakan. Bahwa Tuhan berjanji dan dia selalu menepati. Tuhan mau datang, nah, Tuhan juga mau menyembuhkan, Tuhan mau menolong. Makanya Tuhan Yesus bilang, jangan takut, percaya saja. Nah, di sini kita belajar apa? Mempercayakan sepenuhnya sama apa yang Tuhan katakan. Kalau Tuhan janji kepada Bapak Ibu, Tuhan akan memberkati engkau, akan melindungi engkau, akan melimpahkan engkau dengan kasih karunia. Percaya, hidup kita dilimpahi, kita diberkati, kita dilindungi, kita dijaga. Disembuhkan kalau Tuhan menghendaki. Sebab semua ini bicara soal kedaulatan Tuhan, Bapak Ibu. Nah, yang kita perlu pelajari, Bapak Ibu, saat ini tiga, ada sifat, tiga, eh, tiga pribadi, tiga karakter yang mau kita pelajari, yaitu memiliki karakter yang sabar, memiliki sifat, sikap yang sabar, memiliki hati yang baik, dan memiliki kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Karena apa? Sekalipun doa kita belum terjawab, sekalipun doa kita mungkin tidak sesuai dengan jawaban kita, Bapak Ibu.
Nah, saya yakin bahwa apa yang Tuhan sampaikan kepada setiap kita pada pagi hari ini, kesimpulannya cuma dua, Bapak Ibu. Ya, saya akan bagikan dua poin saja. Yang pertama, mujizat Tuhan yang utama adalah merubah hati kita dan karakter kita daripada fisik dan materi. Tuhan lebih rindu merubah kehidupan kita secara pribadi daripada Tuhan mau merubah kesehatan kita, kesembuhan itu, ataupun meningkatkan finansial kita. Tetapi Tuhan mau mempersiapkan kita lebih dulu dari dalam kita, bukan kondisi yang di luar kita. Yang Tuhan lakukan adalah Tuhan mau merubah kehidupan kita lebih dulu secara pribadi, perubahan hati kita maupun karakter kita. Nah, dari Yairus kita belajar bagaimana karakter yang baik, bagaimana hati yang baik, sikap yang baik. Karena apa Bapak Ibu? Seringkali kita berdoa Bapak Ibu ya, tanpa kita sadari doa belum dijawab-jawab. Sebenarnya gini Bapak Ibu, kalau saya mau sampaikan Bapak Ibu ya, yang kita butuhkan bukanlah kesembuhannya, tetapi proses bagaimana kita tetap setia berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu bisa bayangkan, sudah berapa lama Bapak Ibu berdoa untuk kesembuhan? 10 tahunkah? 20 tahunkah? Nah, bayangin Bapak Ibu, walaupun 20 tahun tidak disembuhkan oleh Tuhan, kita tetap setia berdoa kepada Tuhan. Proses itulah yang membuat kita menjadi taat dan setia kepada Tuhan. Berapa tahun jawaban doa Bapak Ibu belum dijawab Tuhan, mujizat belum dinyatakan. Entahkah itu dapat pekerjaan, entahkah itu dapat anak, entahkah itu dapat promosi, 5 tahun, 10 tahun belum dijawab Tuhan. Tapi bayangkan kalau kita setia berdoa, terus-menerus berharap sama Tuhan. Itulah yang Tuhan mau, bahwa hati kita tetap setia berdoa kepada Tuhan. Sekalipun kita belum menerima perubahan secara fisik, belum disembuhkan Tuhan, materi kita pun belum ditambahkan Tuhan, belum dilipat gandakan Tuhan, tetapi tetap setia sama Tuhan. Itulah perubahan yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan poin yang kedua, waktu Tuhan waktu yang terbaik buat Bapak, Ibu, dan saya dan saudara semua di tempat ini. Waktu Tuhan waktu yang tepat dan tidak pernah terlambat, Bapak Ibu. Dia melakukan segala sesuatu bagi hidup kita dan dia tidak pernah terlambat untuk menolong setiap kita. Janjinya ya dan amin. Jadi pagi hari ini pastikan Bapak Ibu, sekalipun belum dijawab, yakinkan dalam hati kita bahwa waktu Tuhan waktu yang tepat, waktu yang terbaik dan tidak pernah terlambat. Nah, pagi hari ini kita belajar dari Yairus Bapak Ibu. Yairus bahwa dia lebih dulu diubahkan hatinya sama Tuhan. Karena pada akhirnya ketika di ayat 43 saya bacakan buat Bapak Ibu ya. Ayat 43 ini ayat kita yang menjadi kuncinya di ayat 43 di Markus 5 ayatnya yang ke-43. Demikian firman Tuhan. Sorry, dari 42. Seketika itu juga dari 42 Markus pasal 5 ayat 42 dan 43. Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri, berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Nah, berarti anaknya disembuhkan, Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus datang memang terlambat. Tetapi apa? Mujizat tidak ada yang pernah terlambat bagi Tuhan Yesus. Disembuhkan, bangkit. Bangkit, Bapak Ibu ya. Jadi hatinya Yairus tuh bukan cuma sudah siap, tetapi dia juga sudah bisa menerima mujizat Tuhan. Nah, ayat 43 nih Bapak Ibu. Ini yang menjadi poinnya. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka. Ia ini Tuhan Yesus yang berpesan kepada mereka itu, kepada orang yang lihat, yang takjub, kepada jemaat atau orang-orang yang ada di situ, termasuk keluarganya Yairus. Dia bilang apa? Tuhan bilang, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Nah, Bapak Ibu garis bawahi, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Nah, ini aneh ya Bapak Ibu ya.
Tuhan Yesus menyembuhkan, bahkan dia membangkitkan, tetapi dia tidak mau orang lain mengetahui hal itu. Nah, pertanyaannya, apakah Tuhan nggak mau dia dikenal oleh orang lain? Tuhan tidak mau bahwa mujizatnya itu diketahui oleh orang lain? Apakah itu maksudnya? Saya menilai Bapak Ibu bahwa bukan itu maksud Tuhan. Tetapi Tuhan mau bahwa kesembuhan itu bukanlah hal yang utama. Seperti saya katakan tadi, tetapi perubahan hati, sikap, dan karakter itulah yang utama. Jadi ketika mereka, keluarga itu tahu bahwa Tuhan bisa dipercaya, Tuhan bisa diandalkan, maka itu yang lebih penting daripada kesembuhan yang diterima, kebangkitan yang diterima oleh anaknya Yairus. Kalau Bapak Ibu boleh buka kembali saya bagikan ayat di dalam Tuhan Yesus menyembuhkan orang kusta, Bapak Ibu ya, di dalam Matius pasal yang ke-8. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Matius pasal yang ke-8. Matius pasal yang ke-8 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Bapak Ibu garis bawahi, Tuhan Yesus bilang, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini. Bapak Ibu bayangin, orang sakit kusta udah Tuhan sembuhin, Tuhan bilang jangan kasih tahu, jangan beritahu. Artinya ini nggak penting untuk dikasih dikasih tahu orang lain. Yang penting adalah ketika orang kusta itu mau taat, dia mau datang ke imam, ketika orang kusta itu mau bersyukur dan percaya bahwa Tuhan satu-satunya penyembuh. Itu yang lebih utama daripada kesembuhannya itu sendiri, Bapak Ibu. Nah, jadi pagi hari ini saya mau sampaikan, mujizat yang sesungguhnya adalah bicara soal tentang perubahan sikap, hati, karakter kita. Bukan perubahan kesembuhan fisik, bukan perubahan tadi yang kita harapkan, multiplikasi, berkat finansial, atau berbicara soal apa yang kita mau, tetapi apa yang Tuhan mau, kita diubahkan oleh Tuhan. Mujizat yang sesungguhnya adalah pribadi kita yang diubahkan, Bapak Ibu. Nah, pagi hari ini, biarlah ini menjadi pesan yang khusus bagi setiap kita, bahwa mujizat itu adalah diri kita yang diubahkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, mari kita bersatu hati, kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur pagi hari ini, Tuhan. Kami boleh belajar tentang mujizat yang sesungguhnya, bahwa itu terjadi ketika Tuhan mengubahkan hidup kami. Kami semakin serupa dan segambar dengan Engkau, Tuhan. Mujizat kesembuhan, mujizat hal-hal yang em, membuat kami naik level lebih tinggi secara promosi maupun tingkat jabatan dan lain-lain, Tuhan. Itu bukan yang utama, Tuhan. Tetapi ketika kami mau tetap taat setia kepada Tuhan, ketika hati kami dan hidup kami diubahkan Tuhan, itulah yang paling utama bagi kami dalam kami menerima mujizat Tuhan. Tolong kami Tuhan, untuk kami boleh tetap setia dalam kami boleh mengiring Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Bapak terima kasih, ini doa kami. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih. Amin. Kembali kepada Pak Edward. Iya, puji Tuhan.